Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas masih dengan bangun ruang, tapi kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kita akan menghitung jarak dari titik ke bidang. Ya, dimana kalau yang pertama itu kita sudah membahas jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan yang ketiga ini adalah jarak titik ke bidang. Baik, di sini misalnya kita punya bidang, satu buah bidang. Nah, Ibu sebut ini adalah bidang alfa ya. Nah, Ibu beri warna biar lebih jelas. Oke. Kemudian diminta adalah coba kalian tentukan jarak daripada titik A ke bidang alfa ini. Di mana kita punya titik A-nya terletak berada di sini misalnya ya. Nah, ini adalah titik A. Bagaimana kita menentukannya? Ya, yang pertama yang harus kita tentukan adalah kita tarik jarak titik A ke bidang alfa. Nah, ini namanya bidang alfa ya. Kita tarik. Oke. Kemana tariknya? Ya, tariknya ke sini. Ini harus tegak lurus. Seperti itu. Jadi, jarak daripada titik A ke bidang alfa itu harus tegak lurus. Kita tarik dulu titiknya ke bidangnya. Kemudian setelah kita tahu atau kita tarik dia tegak lurus, baru kita buat segitiga gitu. Ya. Nah, jadi sama seperti jarak titik ke garis, setelah kita buat segitiga baru kita hitung jarak ininya. Jarak yang dicari atau yang diwakili oleh titik A ke bidang V misalnya adalah AX. Jadi jarak titik A ke bidang alfa diwakili oleh AX. Seperti itu, jelas ya? Ingat, intinya harus tegak lurus. Ya, jadi bisa juga kita artikan seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tarik sebuah garis dari titik ke bidang secara tegak lurus ini. Jadi tarik sebuah titik ya, dari sebuah titik membentuk garis pada satu buah bidang ini. Kemudian bisa juga kalian ambil yang pertama adalah dari satu bidang ini kalian ambil perwakilan garis ya. Kita ambil perwakilan garis misalnya ini, kita ambil perwakilan garis. Setelah itu baru kita hitung jarak dari titik ini ke garis ini, ke garis yang hitam ini. Di mana di sini? Intinya harus tegak lurus. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari jarak titik ke bidang sama aja dengan mencari jarak titik ke garis. Jadi kalian ambil dulu dari bidang ini, kalian ambil perwakilan garisnya. Setelah ketemu perwakilan garisnya, baru kalian tarik titik ke garis tersebut. Garis yang mana? Garis yang berada di bidang. Secara apa? Secara tegak lurus. Ingat ya, jarak itu harus tegak lurus atau yang paling pendek atau jarak terdekat. Ya, baik, kita ke contohnya. Di sini diminta tentukan jarak dari titik A, ini dia, ke bidang DCGH. Di mana sih DCGH? DCGH ini ada di belakang tembok gitu ya, atau tembok belakang kalau kalian bayangkan. Nah, ini dia. Gimana cara mencari jaraknya kan? Jadi kebalik-balik ngomongnya. Cara mencari jaraknya ingat harus tegak lurus ya. Pasti titik terhadap bidangnya itu harus saling tegak lurus. Nah, ini dia. Ya. Oke, tegak lurusnya di mana kira-kira? Ada yang bisa menentukan? Tegak lurusnya berada di mana? Itu. Anggaplah ini ujung yang ada di hadapan kalian. Kalian ada di ruangan ini, terus kalian menghadap ke sini. Ini adalah ujungnya, kemudian ini adalah bagian belakang. Diminta atau dihitung jaraknya. Misalkan ini rusuknya adalah 6 cm. Gitu. Jarak titik A ke bidang DCGH kira-kira diwakili oleh apa? Oh ini Bu, kalau ini kita tarik ke bidang ini tanpa harus kita ambil perwakilan garisnya, ini udah kelihatan dia tuh tegak lurus di sini. Ya, tegak lurus. Jadi titik ini terhadap bidang ini sudah tegak lurus. Oh, berarti jarak titik A ke bidang DCGH diwakili oleh A ke D. Gitu, atau oleh AD. Berapa? Berarti 6 cm. Kenapa enggak ke C misalnya? Kenapa enggak ke C tariknya? Kalau A ke C ini dia tidak tegak lurus terhadap bidang. Jadi tetap harus tegak lurus. Seperti itu ya. Jelas gak? Oke. Misalkan kita ambil lagi. Tentukan jarak dari mana? Kita buat kubusnya lagi deh ya. Nah, di sini ada satu buah kubus. Masih kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan rusuk 6 cm, kemudian diminta adalah tentukan jarak dari titik P ke bidang ABCDEFGH. Nah, bidang ABCDEFGH itu yang bawah nih ya, alasnya. Anggaplah ini adalah lantai kalian. Kemudian, si titik P itu adalah titik potong antara EG dan HF. Mana? Ini EG, ini HF, dia berpotong berarti di sini. Ini adalah titik P. Anggap titik P ini adalah lampu yang berada di atap rumah kalian gitu ya.
Ya, di langit-langit. Kemudian ini adalah lantai kalian yang merah. Yang diminta adalah tentukan jaraknya. Gitu. Berarti ini kamu tariknya kemana titiknya, ke bidang ini ya? Ke tengah sini kan ya? Bukan kamu hitung ini ke ujung lantainya, tapi ini kamu tarik ke tengah. Bu, apakah selalu di tengah? Tidak selalu di tengah. Intinya harus tegak lurus. Maka jarak dari titik P ke bidang ABCD kita wakili dengan P ke X. Tinggal kita hitung PX-nya. Ini harus tegak lurus seperti itu. Nah, ternyata si PX ini diwakili jarak ya. Jarak P ke bidang ABCD sama aja dengan atau diwakili dengan P ke X. Ternyata PX itu sama aja dengan rusuk ya. PX itu tingginya sama nggak dengan BF? Iya. Ini sama aja Bu, sama kayak si BF. Sama aja Bu kayak si CG, iya nggak? Nah, berapa dong kalau begitu? Nah, berarti masih 6 cm. Jadi kalau dia antara titik dengan bidangnya langsung tegak lurus ya, seperti contoh ini dan ini, langsung aja kita tentukan tanpa harus dihitung gitu. Yang dihitung tuh yang seperti apa sih Bu? Oke, kita ke contoh yang C ya. Nah, contoh yang C, misalkan tentukan jarak titik G ke bidang CFH misal. Nah, ini dia. Oke. Oh ya, masih banyak yang membuat kubusnya itu berantakan ya. Jadi Ibu minta kalian untuk membuatnya yang rapih gitu minimal ya. Itu kalau kalian belum bisa misalnya membuatnya lurus gitu ya, boleh pakai penggaris seperti itu. Oke. Nah, ini kubusnya masih sama, rusuknya juga masih sama ya. Ini Ibu ambil aja rusuknya semuanya adalah 6 cm. Ini kubus ABCD EFGH. Oke. Yang diminta adalah tentukan jarak dari titik G, di mana titik G ini ke bidang CFH. Oke, kelihatan nggak? Ini adalah satu buah segitiga ya. Ibu gambarin aja begini. Nah, ini segitiga nih. Itu. Yang diminta adalah tentukan jarak dari titik C ke bidang CFH ini. Kemana berarti? Oh, berarti ini kita tarik dulu ke sini. Ya, ini tarik ke sini nih. Ini tarik ke sini. Atau kita ambil garis yang sejajar. Kan ada dua pilihannya. Mau langsung titiknya ditarik garis ke bidang tegak lurus. Oh, berarti ini ke sini. Ya, ini harus jangan warna hitam ya. Ini Bu tarik sini G. Ke sini. Nah, harus tegak lurus. Berarti dia tegak lurusnya di sini. Ya, kemudian dia harus membentuk satu buah segitiga. Jadi segitiga CFG ini kita tarik nih garis tingginya ke sini. Gitu. Nanti kita ambil ini adalah misalnya si P. Kebentuklah segitiga namanya CGP gitu. Bisa segitiga CGP. Gitu ya. Jelas nggak? Ibu keluarin deh ya. CGP. Jadi kita tadi mau cari titik G. Jarak titik G ke bidang CFH. Ternyata bidang CFH ini diwakili oleh bidang CP gitu. Makanya sama aja. Ini kita cari titik G ke CP. Berarti sama aja nyari jaraknya itu G ke sini. Kita sebutlah ini adalah X. Berarti tujuan kita adalah cari si GX-nya gitu. CG-nya berapa? Ini kan tadi rusuknya 6 ya. 6 cm. Semuanya Ibu buat 6 cm. Berarti CG ini 6 cm. Kan ini rusuk ya. Kemudian si CP ini berapa Bu? Kok tahu-tahu ada CP ya? Kita buat dulu segitiganya deh. Segitiga siapa nih? Segitiga CFH. Ya, Ibu buat di sini ya CFH. Oke. CFH. Nah, CF ini diagonal apa sih CF? CF ini diagonal sisi Bu. Oh, berarti CF itu 6 akar 2, betul. HC, oh HC juga sama Bu, diagonal sisi berarti 6 akar 2. Berarti FH juga diagonal sisi berarti 6 akar 2. Nah, terus si P ini apa? Si P ini adalah titik yang ditarik dari C ke tengah-tengah CF. Nah, ini CP. Berarti CP-nya bisa kita cari. Ya, pakai siku. Maka kita cari dulu CP-nya ya. Jadi ini langkahnya lumayan panjang. Sebelum kita cari si GX,
kita ke segitiga awalnya dulu nih, segitiga si CF-nya. Kita lihat ternyata dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita cari si CP dulu. Kita cari si CP dulu. Gitu. Ambil segitiga yang ini. Kalau ini 6 akar 2, berarti ini setengahnya berarti 3 akar 2 sama 6 akar 2 ya. Kita ke segitiganya. Buat aja deh Bu segitiganya. Oke, boleh. Berarti di sini tadi ada si PFC. Ya nih. PFC ini 6 akar 2. Ini berapa? Ini 3 akar 2. Berarti kita mau cari si PC. PC berarti sama dengan akar dari CF kuadrat, karena CF ini sisi miring, dikurang FP kuadrat. CF-nya itu 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Itu 6 akar 2 berarti 6 akar 2 dikuadratkan berarti 36 kali 2 berarti 9 kali 2. 72 dikurang 8 dikurang 18. Akar berapa? 54, atau bisa kita buat ini 54 itu sama aja dengan 9 kali 6. Berarti 3 akar 6. Oh, ketemu nih si CP. CP ini berarti 3 akar 6. PG-nya berapa? P ke G. Oke, P ke G. Ini siku-siku ya. Siku-siku nggak segitiga ini siku-siku di G ya. Oke, segitiga siku-siku di G. Siku-siku di G, ini tarik ke sini siku-siku lagi. Berarti ini pakai aturan yang kemarin kan? Cara mencari sisinya, salah satu panjangnya dengan segitiga siku-siku. Pakai perbandingan luas gitu. Berarti kita harus tahu atau harus cari tahu si PG-nya dulu. PG itu mana sih ini? Kita ke bentuk yang kedua ya. Kita cari si PG. Nah, PG itu ternyata setengahnya siapa? PG itu setengahnya dari GE. Nah, ini setengah dari GE. GE itu diagonal apa? Sisi kan? Diagonal sisi itu berapa? 6 akar 2. Berarti setengahnya dari 6 akar 2 itu 3 akar 2. Udah deh ketemu. Ini 3 akar 6. Ini 6. Ini 3 akar 2. Oke, pindahin aja deh Bu ke sini. Oke, boleh. Kita buat segitiganya ya. Yang benar, yang rapi. Ini G, ini C, ini P. Yang kita cari adalah GX. Ini 6. Ini 3 akar 2. Ini 3 akar 6. Gimana kemarin perbandingan luas? Kalau alasnya ini, alasnya CG, setengah kali CG, tingginya PG. Kalau alasnya PC, setengah kali alas kali tinggi, berarti tingginya adalah si GX. Nah, udah deh, setengahnya coret. CG-nya berapa? CG-nya 6, PG-nya 3 akar 2, PC-nya 3 akar 6, GX-nya yang kita cari. Gitu, berarti ini 3-nya coret bisa ya? Udah, berarti ini 6 akar 2 sama dengan akar 6 kali GX. Berarti GX-nya sama aja dengan 6 akar 2 dibagi akar 6. Dirasionalkan kalau begini ya. Oh, nggak kelihatan ya, maaf. Gini. Ini tadi setengah kali alas kali tinggi. Ini juga sama, setengah kali alas kali tinggi. Ini 6, PG-nya 3 akar 2. Ini setengahnya coret kan. PC-nya 3 akar 6, GX-nya kita cari. Ini 3-nya coret, sisa 6 akar 2. Ini sisa akar 6. Kita mau cari GX, pindahin GX-nya. Berarti GX sisa sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Rasionalkan, kali akar 6 per akar 6. Berapa hasilnya? 6 akar 12. Ya. 6 akar 12 per akar 6 kali akar 6 berapa? 6. 6-nya coret, sisa akar 2, akar 12. Berapa akar 12? Akar 12 itu, maaf Ibu pindahkan ya. Akar 12 itu sama aja dengan akar 4 kali 3, akar 4-nya keluar, akar 4-nya 2. Jadi jawabannya 2 akar 3. Maka GX-nya adalah 2 akar 3. Gitu. Jelas? Ya. Intinya kalau mau mencari titik jarak dari titik ke bidang, itu sama aja dengan kalian mencari jarak titik ke garis. Harus terbentuk nanti satu buah segitiga. Garisnya yang mana Bu? Ya garisnya yang mewakili bidang. Jadi dari bidang tersebut kita pilih garis yang mewakili. Kayak bidang ini. Garis yang mewakili adalah bidang ini. Ya garis yang mewakili pada bidang ini adalah yang warna hitam ini. Setelah itu tinggal dihitung deh, atau tinggal kita tarik jarak dari titik ini ke garis yang warna hitam. Setelah kita tarik, baru kita ambil atau kita bentuk segitiga ke ujung-ujungnya.
Kalau yang ini kenapa Bu nggak dibentuk segitiga atau nggak dibentuk bidang lagi? Karena ternyata titik ini terhadap bidang ini sudah tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus bisa langsung terlihat jawabannya gitu. Ini juga sama. Kalau yang ini titik C terhadap bidang CFH gitu ya, tegak lurusnya di sini gitu. Berarti kamu ambil dulu perwakilan bidangnya, yaitu adalah si C, si CP gitu nih. Ini CP, nggak terlalu jelas ya Ibu pakai spidol biru. Kemudian kalau udah terwakilkan si bidang CFH-nya dengan garis CP, barulah kalian buat segitiga GCP ini. GCP. Oh, berarti sama aja saya mencari titik G ke garis CP gitu. Ternyata jarak dari titik G ke garis CP itu adalah GX. Kita ambil permisalan di sini gitu. Jadi tujuan kita adalah nyari si GX. Oh, ini udah berarti udah konsep mencari jarak dari titik ke garis gitu. Ini segitiganya segitiga siku-siku, Bu. Nah ya, segitiga siku-siku, berarti ini siku-siku, sedangkan ini kalau dijatuhkan ke sini juga harus siku-siku atau tegak lurus. Berarti ini gunakan konsep yang bentuk segitiganya siku-siku, pakai perbandingan luas segitiga. Cuma sebelum kita ke perbandingan luas segitiga ini, kita harus cari dulu semua sisinya. Kalau GC udah ada sisinya 6 cm, kita tinggal cari CP dan PG. CP-nya mana sih? Nah, CP ini kan tadi berasal dari sini, dari tengah-tengah si segitiga CFH. Ya, ini Ibu buat lagi, Ibu keluarkan lagi. Hitungannya sama sebenarnya ya, masih pakai Pitagoras. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bisa hubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.